Salam hore, Om Swastiastu. Halo sahabat STI Bali, mewali malih sareng titiang Kucita Dewi, tetap dalam acara OR, obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita sudah berada di suatu tempat yang tiada lain di daerah Gianyar, yaitu di Babakan. Kali ini Kucita akan ngobrol-ngobrol bareng, ya tidak jauh-jauh dari pemain drama gong, sesuai dengan request daripada kalian semuanya, penggemar drama gong dan juga penonton setia di channelnya Gus Menir. Nah, sebelum kalian tonton lebih lanjut video ini, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Nah, langsung saja agar kalian tidak penasaran, kita bakal langsung ngobrol-ngobrol bareng siapa? Ayo, langsung aja kita ngobrol bareng Jero Dasaran Suyatnya. Nah, Om Swastiastu, Jero. Om Swastiastu. Iya, mungkin kalau belum berias seperti Niki, penontonnya tenuning Nikinge. Jero tiang mau ngajak ngobrol-ngobrol Jero Niki santai mantan nggih. Nah, pangmisi jo mekakak kekean kede seputaran Jero terjun di drama gong. Nika Jero kan sebagai pemain Raja Budoh nih. Patet nikah. Nah, sebelum nikah tahun berapa Jero mengawali terjun ke drama gong? Ya nindik pemargin yang menggeluti dan terjun ke dunia drama gong ya, dan panjang sekali yang pun ceritanya. Itu yang mulainya dari tahun 71. 71. Nggih. Jadi yang kantun cerita sampun iki. Awalnya di tiang tamat dengan SD. Di akhir tahun SD ini di tiang tamat, begitu dia disuruh oleh kepala sekolah untuk membentuk hiburan gitu. Di sana lantas dia mulai membuat model cara mangkin ini sandiwara gitu. Ya, gambarnya untuk gamelan gegundangan gitu dahulu gitu. Nah, mulai ikut yang ada rasa ingin terjun ke dunia drama gong apa gitu. Terus setelah yang ke SMP, ya, dan di sana lantas dia selalu itu aja yang terbayang gitu. Padahal dia bisik dia tidak ke seni pentas. Tidak ke seni, ke arah ke seni pentas, yang memang bisa dia ke seni rupa yang ya. Yang memang dari kecil dia memang senang sudah timbul rasa dia untuk ke seni rupa, melukis ya. Dan Aris kok bisa dengan sendirinya mengalir ke sana dan nah pada saat itu lantas yang dikatakan dipuji lah begitu, bahwa penampilan di SD itu cukup bisa diterima gitu. Di SD Nika sudah drama gong kan? Durung. Oh iya. Tapi drama gong sudah mulai jalan gitu. Iya. Nah, itulah yang di tahun 71, awal 71 dia memberanikan diri, dia yang membuat grup Riki gitu. Dengan mudin dia Riki pun yang roh di tiang ke sawah sampai roh tiang anu gitu. Setelah kumpul didukung lah tiang oleh kenten desa. Dan didukung oleh teman-teman ya. Kalajak kenten. Sampaikan ke desa, tidak perlu tahu desa ini karena urusan drama gong itu kan belum masuk ke masyarakat dawak itu kenten. Akhirnya dia memberanikan diri karena dia didukung oleh gongnya terutama yang di sini. Itu sudah sedang menghimpun teman-teman dari membuatkan naskah, sudah itu melatih, sudah itu sampai segala-galanya dah, sampai bisa berhasil berdiri sampai ya tenang lah pada waktu itu di zamannya itu gitu. Sampai bisa nembus ke Singaraja, ke Kelungkung, Bangli, hanya negara macam kita bang kan. Kali itu ampun berkembang sampai di lantas makin
tersentuh dah keinginan dia lantas untuk menekuni itu menekuni kan. hal itu ya. Gitu awal mulanya dia. Nikah di tahun 71 berarti jero kan durung nikah kari truno tapi Durung dia yang nutuno cenik dia. Oh SMP kelas 1 dah. SMP sampun membentuk Dramagon. Nikah sudah sebagai pemeran Raja Budo. Dan di tiang tahun nikah dan meran Raja Budo tiang dados patih. Patih napi niki? Kalau mangkin pun diampun era niki dados patih Hanom nih tiang. Patih Hanom. Ya, nggih. Dan itu berkembang sampai drama tiang niki tahun 75 sampai gitu. 75. 4 tahunan nggih. Iya, 5 tahun berkembang. Sudah itu tiang kena sering tiang napi asalnya ngayah ring Samuan 3, Timburan Samuan 3. Mungkin di sana tiang dilihat. Ini ada bakat sedikit mungkin begitu dari Pak Nyoman Toko Suryawan Bendir nih kan Pi? Bendir ya. Beliau dulu pimpinan Ramagong Bali Dwipa gitu. Di sana yang ngayah banyak pendekat yang adalah mereka mau diajak ke Bali Dwipa gitu. Masuk tiang laris di Bali Dwipa gitu. Nah rasanya pada waktu itu tiang angin diki bodi babang. Di desa dia niki dia membuat kru sampai melatih dan sebagainya. Dia rasanya paling dua ke bertiangan. Ada berdua ke dia. Tapi setelah masuk dia ke kru besar itu bu. Ya lalu kasar mengoran jangan diincar-incar dia pesu kali. Rejak malam laga nih dia ketemu lantas dengan senior. Iya. Itu udah Pak Pujo, dengan Badu. Kebetulan yang ke sana masuk. Nah di sana yang ditempa lantas tahu tiang pakem drama itu yang bagaimana dan apa yang harus kita lakukan gitu. Dengan ajaran beliau lah menempat yang di Bali Dwipa itu dari tahun sampai tiang di sana dari tahun 78 sampai 80. 2 tahunan ya. Ya, artinya positif tiang di sana jadi krunya dari tahun 75 yang udah masuk ke sana. Tapi kalau ring Bali Dwipa wasane nggih. Nika mendados napi nih jero riko. Kan dados patih nalar. Patih Hanom juga? Nggih, pada saat nika sedang tenarnya Bali Dwipa nya lalampanan nika Bimaniu kan. Nggih. Kebetulan pada saat nika pemeran Satyaki itu patihnya. Satyaki yang akan membela Bimaniu nika tidak ada yang cocok ke sana kemari dan dia cari tidak ada yang cocok memerankan. Nah, modelnya Pak Tanja Patih karena nantinya kalau dibayangkan Satyaki ini kan seperti raja muda kan. Tapi posisinya seperti ini kan. Nah, beberapa kali katanya sudah mencoba kan tiang ada coba di sana. Tiang tempat itu didukung oleh Segogong Guang pada waktu itu. Dia yang memberitahu, oh ini baru cocok gitu. Ya. Pertama dia ngigel dengan Pertuan Bangli gitu. Lagi sebentar itu sudah didaulat yang untuk ikut bersama-sama di sana. Sedang tenarnya Bali Dwipa pada waktu itu. Ikut yang sampai tahun 80 gitu. Nah di rentangan ikut yang kena dapat tempan ikut dia nu. Reses yang beberapa drama yang kebetulan mengabdi ring Klungkung, di SMP 1 Klungkung gitu. Membina yang drama di SMP Gunakarya Takmung, SMA PGRI Klungkung, di desa-desa malah dalam kurun waktu dari 75 sampai 78 itu kan pun dia langsung pun di samping di Bali Dwipa langsung membina juga. Ya, membina kan. Iya. Nah, dan yang nyomongkan diri gitu seperti Nika mungkin kena Nika pun hobi dan semangat dan ngeruang napi sekolah yang tidak diaruh pada waktu saat itu yang sekolah seseri gitu. Sekolah seni rupa kan. Kebetulan itu ada hubungan dengan seni kan elah di sekolah kan. Aris tahun 80 dia mangkat terus guru ring Singaraja kan. Pun paling niki tetap niki jadi padahal dia kutang dia guru dia pun diket yang mulih malah tetap dia masih di Bali Dwipa kan.
PP berarti dan kena ngajak dia sampai hampir 2 tahun dia Pun kawin kari ngajak. kawin dia pun ngajak dia panak yang dekat dan dawang dia ajak dia enten yang di Puluhan Bangli enten yang di Belereng di Benamang ya, bisa dikatakan zaman itu kan drama gong nak tan ngoyo-ngoyo biasanya pentas nih terus nge. Jadi pun tidak materi. Karena hobi. Demen ya. Nah, jero niki berarti termasuk bisa dikatakan otodidak nge. Dalam drama gong. Ya, padahal aslinya itu di seni rupa, tapi akhirnya aja ke seni tari bisa dibilang. Ya nyelenor mereka yang lebih. Nah, Nika sewaktu di Bali Dwipo, Nika kan jero mengatakan sampai bisa dikatakan sampai tahun 80. Selanturnya nih Wenten bergabung di seke yang lainnya. Kalau ini pemargin di yang ring seke Wenten ring masuk ke seke yang lain. Hampir seluruh drama gong yang tenar di Bali pada waktu itu dia pasti ada di dalam. Ini termasuk Sancaya. Sancaya. Bintang Bali Timur. Bintang Bali Timur yang terakhir tiang udah masuk di sana. Nah, Nika berbayang setelah tiang di Singaraja kan putus sempun kadang pengajak gitu. Dulu dia membina drama gong ring SMP Singamara Raja gitu. Nah, mungkin tiang ikut juga menari dengan rektor Udiksa Mangkin. Iko ajak tiang bareng dan tiang kena mengajar di ngabdi tiang Nika. Akhirnya mungkin dilihat oleh orang Beleleng yang ini ada pemain besoknya sudah ada banyak ngelamar dia. Intinya jero termasuk penari bon-bonan dah ya. Bilah dah denenges. Ikut dia di Singaraja ikut 3 kru dia ikuti di sana. Dia tidak mau terikat dalam satu kru. Karena dia tahu bahwa orang di sana akan mementingkan. Sebab untuk seperti Dados Patianom gitu pun untuk bertata bahasa basito raso niko nak kewah niko niko nak aluh lah agak kewah pun niko kan akhirnya niko dia pas tahun 89 dia mungkin kena yang di atas yang harus pulang gitu harus pulang dia harus kembali dia pindah dari SMP 1 dari SMP 2 Belah Batu kan. Begitu didengar mungkin siapa yang dengar yang udah pulang kembali itu datangnya Pak Yang Lodo kembali gitu. Lodo diajak dia ke Bara Budaya gitu. Bara Budaya yang diajak di sana mulai saat itulah tiang mulai belajar jadi Raja Budo gitu. Tiang masuk ke sana itu pun tiang memang dasar tiang dari Patianom. Kan jauh nih meleset dulu. Kamu diker, setelah diker pun diker pertama rimbu dulu gitu. Diker yang dulu, yang ke sana dia, yang bawa pakaian pati dia ke sana. Ke diker pun, datanglah Pak Yudano gitu. Pak Yudano almarhum ke, nah tiang nunggu tengah di tetap pada dini jadi sudah dikijau-kijau ben. Anu bapak jadi Pak Serap dini gitu. Tadi dari pemain dia main tetap gitu. Baru itu tiap kan bingung dia. Kalapo ya negara ini. Besoknya pun tinggal dikiring pejeng. Jekdan berkana jati rauh. Di sana ke mongke. Made Bang Raja Budo. Di sana yang mulai didolat jadi Raja Budo kan. Ya nunuk pemargin Raja Budo. Napi paripolahnya Pak Yudano rasanya yang nidang nurutin tapi di dalam batin gitu, tidak mampu bahwa saya ini bukan Yudano kan dengan memasakkan diri yang kebetulan yang keberanian dia tuh masuk ke wilayah Raja Budo kan karena yang pikir ya dia kadang bisa sebut yang main drama gitu memang tak ada melobi mereka kan dan kebetulan dia pikir di sana yang lawang yang natang yang dolar petruk kan berarti siasating berjani akal ngelah dia kan jauh dari Raja Budo terus menikah tiap Yudano tanau tiang Raja Budo dan kan
Dan di sana pun yang di Dolar Nike memerankan segala macam pelawak kan yang dan meranang mulai di Baradaya pun termasuk Raja Muda sering yang nyerap Pak Yolan Roda kan. Dan Nike lah dari sana pas tahun udah nikah sampai tahun 96 ya dan nurkan diri yang dari sana atas ya. Oh gentan. Nah ada pelisihan kedan kide ya. Akhirnya dia berhenti dari sana. Dia dari sana. Dia kira-kira ada kurang lebih dah 1 bulan. Bagaimana kisahnya yang tidak tahu urusan ini lari dah Dolar dengan Petruk dari sana kan lari dari sana dicari tiang dulu dia di Gianyar tiang boleh di rumah di Gianyar dicari dia ke sana diajak dia membuat drama gitu tiang tangtang dia karena tiang tahu karakter Dolar dengan Petruk itu bagaimana gitu tiang tangtang dia kalau beli sudah mau siap untuk menjalani ini lahan jangan drama kalau pangsekannya yang ngoyong beli cuma tiang bergerak, tiang yang mendirikan Sancaya Dwipa itu. Oh. Tiang sendiri itu tidak ada Dolar Petruk hanya bengong diam di rumah aja. Tiang cari itu pemain-pemain semua. Oh iya. Pada waktu itu hampir tiang masuk ke Duta Bon Bali pada waktu itu. Karena tiang sudah sering di Bon oleh Pak Bagong dulu di Bon Bali. Itu hampir tiang ke sana, engaling yo tempun deke kan. Ya, tiang roh pemain itu termasuk pemangku dapot Surati semua ada pemain Sancaya itu. Oh, berarti Jero niki yang mendirikan Sancaya itu tidak Jero yang mendirikan Sancaya itu. Tiang itu lah ya. Sampun kumpul ada serang tiang langsung jadi. Begitu jadi Sancaya itu. Ke belakang lagi ceritanya niki pada saat Bara Budaya ini sedang jalan, nih ngoyong-ngoyong nih. Kita punya di sana ada napi wasane 1 minggu 1 kali, wendan kosong ada dan pentas. Dia membuat sekarang drama dengan Dolar Petruk mengisi kekosong itu gitu. Namanya Gandum Mukti gitu. Nah, nih tiang buat itu setiap kosong itu dia masuk di sana. Begitu, makanya tiang dan ragu-ragu lagi untuk mendirikan itu kan. Karena aja Dolar Petruk aja satu udah siap. Langsung yang cari pemainnya semua setelah kumpul berdiri dah Sancaya. Berarti Rika Jero sudah menados Raja Budo. Nah, Rika beriwayatnya dari ya, itu dah dari Bara Budaya Rika pun mesti yang aja ya. Ampun dia mendirikan itu, yang mau lagi kembali ke Danau Pate gitu. Dan beban yang Dolar Petruk gitu. Kami ampun nyangket kan. Dan kita akan bergerak makin mempromosikan drama baru nih gitu. Ada satu yang nah, tiang dari Bara Budaya yang sudah mulai tiang belajar karena kadung ampun tujuan mereka belajar membuat naskah dan sebagainya. Seluruh naskah dari Bara Budaya sampai Sancaya dan sampai sekarang pun yang ada di TV makin ada rekaman drama-drama makin di YouTube kan rame nih semua nih tiang punya cerita. Oh iya. Sampai segini tiang punya itu ada di Ibu. Berarti jangan ngerangkap sutradara mungkin tadi atur lalu dan dia jumur ya kan. Begitulah perjalanan kok bisa begitu ketet ya kan. Padahal sampai tiang tinggal kan itu melukis banyak pesanan yang tidak mampu malam udah pagi udah kerja di sebenarnya langsung dah gitu. Sehingga udah tangan udah ada kecuali tadi mangkin pun boleh mengasuh dan mulai balik. Nah, Jero, niki yang penasaran sekali. Jero niki kan di Bara Budaya pertama kali sebagai Raja Budo bisa dikatakan ya apa namanya istilahnya nyerep. Nggih. Niki enggak ada latihan sama sekali. Enggak, kegiatan drama profesional sama sekali enggak ada latihan. Paling diceritakan saja ceritanya gitu. Nah, niki kan antara Jero dari Pateh
anom ke Raja Budo itu kan joh saja nih kan niki Raja Budo harus misi ngelucu beda nih ndak ada kesulitan atau gimana kan Ton? Itu dah karena enten hobi bisa jalan dipaksa kan dipaksa niki dipaksa pun nika kan untuk berarti antara malah dia nak kembali dia ke belakang malah dia setelah yang jalan ini kan jalan tuh kalau kita jalan ini ke dan susah rasang yang ndak ada beban di tiang gitu. Tapi setelah dipentaskan nih dipentaskan surya yang gede itu sebat saten dia. itu dah karena tiang tahu lah das itu apa jawabnya. Karena memang di batin kita tidak seperti itu. Iya. Kok pada saat kita berhasil kok bisa sebat tadi gitu. Kenapa gitu? Aneh. Kalau memang pun mobil di bidang ini kan sekali Pak Yudano kan pun malah kalau tengiling tan rekono bisa sebat tadi jadi bayun. Dia nama banding padahal dia mampu menjalan. Gitu kan, padahal dia mampu menjalankan itu kan. Tadi balik sebat deh. Tapi aneh Niki. Tapi Niko yang tahu adalah oh inilah yang disebut dengan hobi dan action dari dalam. Iya. Yang tadi atur wawu pun api gerak Pak Yudano kena tiang punya cerita tiang tahu itu tiang nawa rasang tuh oh kalkeni lah kan jadi gitu. Tapi setelah raga mesuang tuh asalnya sing benar sing cocok kan. Tapi penonton menilai itu sudah luar biasa. Sudah jalan pribadi kita kita memang tidak ternika memang posisi gitu. Nah, Jero, tiang sendiri niki kan termasuk generasi muda yang kelahiran 93 dan memang kan tidak tahu niki pemain Dramagong Kenten. Termasuk yang tiang tahu nika Pak Yudana sebagai Raja Budo. Kebetulan di YouTube nih banyak makin video-video yang munculan Dramagong Dumun. Nah, tiang lihat, oh niki Raja Budo juga kan tiang ngeten. Nah, ternyata setelah tiang lihat namanya Pura Dumun Stanjero Made Suyatnyo. Nah, tiang juga dapat info dari mungkin salah satu penggemar Jero niki. Relah nika Pak Desuyatnya Raja Budo. Nah, berat. Oh iya. Berarti niki nggih ragane niki makin ya. Jadi yang tiang pengen tanyakan, oh enten ndak pengalaman Jero selama sebagai pemain Dramagong? Suka duka Jero lah yang paling tidak bisa dilupakan. Iya nih kan ini suka duka rasanya dan bersidang napi masa ini dan bersidang memilahsan ya dan sebab jawaban suka ya dan jawaban duka nih ke ampun binyapnya ampun hilang menekin kin suka gitu karena pada saat itu namun memang wenten nah dukanya umpama tiang ini paling mengesankan bagi tiang yang paling ngerasang tiang selama tiang lalu pada saat tiang sedang tenar pun drama niki. Ini paling sebet tiang niki dan merasa kecewa dan merasa menyesal. Pada saat kita datang ke tempat di desa mana gitu, tahu-tahu sampai di sana kita tidak ada orang ngupah drama gitu. Dan ada yang ngupah drama niki ketabang drama niki kemu. Memang ampun wenten nak mulung ngerah drama sampai kartu penduduknya dan lain sebagainya. Tapi setelah datang dan lagi nih ke jauh-jauh sekali negara Singaraja gitu. Paling ngapa ngalih di desa nih ke. Mulai dengan tangan kosong dan ada nak ajak ngoto pun nih katanya. Dika yang paling berapa kali punya pengalaman seperti ini. Ya pada waktu Nike mungkin bagaimana situasi di desa Nike mungkin sengaja orang membuat atau memang di drama tiangan niki terutama di Santayat yang dulu gitu. Persaingan niki dan mungkin ada oknum kita itu ngalih nomor dan sampai beberapa kali tiang seperti niki sampai beberapa kali yang jauh lagi di pegunung niki di Singaraja ring sebelah ponyok batu niki masuk ke dalam niki jam setengah 10 kita sudah sampai di sana gitu. Buk desa niku tepuk
Sari anu siap nak ke kali diko. Sampai nak ke diko gedeg bahwa ada oknum tertentu dari desa diko bermain-main urusan kekendan gitu. Sampai tuh naraga tuh anu ba abjak ke warung ba kopi dengan ajak empitung nyelidiki sira diko kan. Nah ini kan diko yang paling berkesan di tiang itu yang tidak bisa dilupakan yang tidak dilupakan. Yang kedua misalnya terutama di daerah Tabanan Ngauh pun niki Beleng dan pada saat aku subuh mau payas niki subuh mau payas subuh belengkap tinggal anu pun tinggal ke pendas mana pun jangan tidak ada tempat dari Badung Ngauh niki pun kanti ke Beleng dan wenten nang upadama ngadang di tengah wantil kan. Pasti di alam terbuka pun untuk menampung penonton pada itu kan bisnis namanya kan. Pun kalau mulai pun jangan pun itu anu mungkin jangan balas ampun itu karena penonton sudah tidak ada kan otomatis dibatalkan kan. Coba lengkap payah. Batal lagi pula di samping batalnya itu kena penitia ampun bu wenten ancang-ancang seperti ini pun batal penonton pemekat bisnis agak nubu ada gitu kadang-kadang namanya sewa kendaraan saja truk niko mantan dibayar oleh anu nah pada waktu niko dan cara makin jadi ajak mekerat-kerat gitu kita juga demikian kenapa boleh jadi tanpa pamit pun niko yang paling sering niko sering terjadi asal ngigel ke daerah kau itu ya pepas pun ngebanding ngabo pakaian sukle pun mulai. Iya. Nah Jero, tiang kemarin sempat nonton penampilan Jero yang di Semara Pradipta. Nika Jero bermain sareng bukan bentir ya? Dolar petrol dia nataan tapi ada bentir juga ya. Bentirnya ada termasuk Bu Suratni sebagai likunya. Biang nih kan? Biang. Nah, napi wastane Nike kan bisa dikatakan dengan senior-senior ya di sana ya bermain Nike. Jero pasti juga mengalami pementasan yang bisa dikatakan penonton Nike terkadang bisa merusak konsentrasi kita. Seperti yang Jero bilang tadi, ada nemekuo, ada dan lain sebagainya. Niko pernah nggak di panggung, nah apalagi bisa dikatakan di art center, Niko penonton yang sangat membludak rame. Pernah nggak penonton sampai membuat kita jengkel ataupun membuat hilang konsentrasi? Iya, kan ini gendernya memang di kampung ring art center yang paling nah boleh dikatakan brutal penonton kan. Sampai yang pas rekaman nih dengan center itu sebab rekam itu pas di tiang besu pun di tiang besu itu bukan itu kena tiang tahu tangkap tiang bengong di muka candi dia kalau ngawasi ijo kelakuan batu nih ada sempat sampai mulai lempar dia lempar nah untuk sampah kan pemungan kulit kacang bukan kulit semangka kan nika anu tapi batu niki kan dia bengong jangan ini nah kena emosionalnya dia punya para kedua Pedro ampun sering dia emosionalnya lebih tinggi tidak mau dia meredam yo ampun tang-tang penonton balik tang-tang balik gitu ampun munyin yang ada penonton misi nyentuh anu nyangetong pun kan semakin brutal brutal pun mau ketok kalangannya 4 nih penonton masuk ke dalam nih kan paling sering yang sancaya pada waktu nih kan paling sering sampai berapa kali yang batal sampai di sana baru tengah main baru seperempat main sudah selesai kita selesai kan penelitian tidak mampu menyelesaikan keamanan. Nika memang setelah yang tangkap bukan ada hal-hal negatif sentimen dia tuh karena emosionalnya melihat penampilan raga makin seperti Nika katanya rasa penonton pun iki
kejang lagi maluan lagi kanu Iya. itu Mungkin karena saking apa namanya antusiasnya bisa ya. senang Karena dia menggambarkan seperti Nike. Tiang kalau ngigel daw sancaya terutama niki tiang linen ten yang mengalami hal seperti nike. Nah pada saat dadap kiul beliau di Dumun ring bintang beri timur seperti nike tiang sendiri pelaku penonton gitu artinya seperti itu dah jayanya Sanjaya pada waktu nike kan. Setiap yang nigel di forum-forum besar seperti nike pun besar seperti di Art Center, di Sana Budaya, di Singaraja, pasti kalau tiang pesu tiang siap. Pasang sebab begitu nanti ada gendolan peda kok berbesu kan. Penonton tidak bisa dibenung dia mau merangsek atau mau itu katwel gitu aja. Anu aman gitu. Jadi raga harus memang siap-siap. Iya di ringan center anjing pelacak dah mampu mengamankan pada saat jatuh tinggal gitu. Luar biasa. Nah, Jero, niki pertanyaan terakhir terkait dengan Dramagong. Jerum ini memutuskan untuk berhenti sebagai pemain Dramagong nikah di tahun berapa? Begini ya, yang ini berhenti nikah tenaning, tapi prosesnya seperti niki setelah yang terus nikah pun dengan Sanjaya, habis di Sanjaya yang tahun 2000 yang mendirikan drama kembali di ring Gianyar. Pas pada waktu saat yang mendirikan drama nike dia ke judi terus dikiring ring napi osar ring desa dikiring ring puran tidak ring dalam itu zone mangda tidak ngiring ngiring ada dasaran gitu. Dengan berbagai macam peristiwa dan anu dan yang sudah dilalui dan harus pasah yang dengan jabatan seperti itu kan. Nah pada saat yang ngiring ide kan dan anu di sana nego yang dengan beliau untuk satunya ini untuk itu udah kaitannya dengan cerita yang tadi kok yang bisa meleset meriki lah hanya itu yang tiang minta pada beliau ya tiang mungkin yang ngiring ya dan tiang lunas mana ledang ratu ngicen tiang pemargi niki tiang teman keni dia nak unagi nalar dikiring dia tu kan ngulung nak ngaben kada wadah kada nabu kan hanya itu aja yang jangan dia dengan senang hati res memberikan tiang izin untuk ini sebab yang tiang sungsung yang tiang punut rajanya sesolah niki berarti kalau misalnya ada pementasan malah tak ada nika pun pada waktu saat nika tiang kalau ngiring kalau judi itu yang tiang bikin kan wendan pikir tiang yang lagu kalau kini manipuan beban yang kita dan wendan nih kan sama sekali tiang dengan dia tidak ada kalau maksud dia beban ya yang tiang pakai beban disebut pemain dramanya nih ini sing pemainnya nih kok itu aja maka itu tiang minta pada beliau langsung harus itu ledang membicara ke tiang diizinkan untuk itu. Nah makanya mulai saat itu mulai kedua sisi ini kan yang laksanakan dengan apa yang beliau turunkan ini tidak boleh seperti ini sekarang tidak boleh. Makanya tiang langsung lantas setelah tiang ngiring lagi dua kru tiang punya makin kru hanya ini ada kru di Bali makin tiang punya kru makin swastika budaya dan uniki kan rekaman yang TPRI Ike sampai tiang langsung udah tiang ada tiang putus berarti masih tetap sampai sekarang berarti masih sering tapi memang Jero pasti uning bahwa Dramagong Nike kan vakum bisa dikatakan Nike tidak bangkit lagi nah pasti uning Nike terakhir Jero pentas Dramagong dengan bisa dikatakan teman-teman yang dulu lah Nike kari eling tahun berapa? Kalau tidak salah di ke 2000 udah di ke 2017 kalau tidak salah 2011 2011 ya 2011 sudah mulai
gonjang-ganjing ya gonjang-ganjing itu harus mulai pun bermunculan seni-seni yang lain. Seni-seni yang lain dan lain sebagainya. Nah, nika mulai harus sancaya mulai ampun lo barat di sancaya 2007 kalau tidak salah nika. Kita mulai belakang nika tiang terus masih eksis dados sancaya dong nika. Siki dipimpin oleh almarhum Pak Dolar, Tri Mandala Guna ada dan San Cita Budaya dipimpin oleh Petuk dan yang kedua-duanya tiang ada persoalan napi-napi jaragannya damaya menjalan tiang sareng kan niki mana pemainnya nenek masih kelihatan sang ayu nih kan iya nggih. Oh iya, berarti sampai saat ini pun Jero masih tetap aktif, meskipun dengan bisa dikatakan tidak seperti dulu lagi pementasan dramanya, tapi lebih di mungkin ada inovatifnya. Inovatifnya di samping nike tiang mau melanjutkan niki lantas dan tapi memang kita karena teman-teman yang masih ada aktif di drama atau teman-teman generasi baru nike mau ajak bergabung, makanya tiang kan di kita rasis sarangnya dan tiang sampai lantas yang di sana merasa tiang bangganya bangganya nih ke masih dianggap penting oleh teman-teman dan dari sokongan dari input dari pemerintah juga tiang rasakan membahagiakan sedikit yang masih diperhatikan baik di piagam di kabupaten yang ampun diberikan Uja Kesuma baru niki tahun 2019 dari provinsi yang memberikan boleh dikatakan itu penghargaan yang tertinggi untuk seniman itu Dharma Kesuma itu harus kadang dia badas man Dharma Kesuma itu kan berperagat mundur kadang dia penghargaan besoknya di awal tahun 20 yang dipanggil oleh Dinas Kebudayaan terus yang kadang dia nanggung dia bang apa lagi kencan kena gitu tuh dia dinobatkan terus pembina Ramagong Provinsi Bali dan dia sarang usaji Mamal sarang usaji Budaya itu makin dia terus pembina di provinsi dia untuk PKB. Di PKB niki. Dari tahun 2020 sudah tiang beberapa kali tiang konsep di sana di Dinas Kebudayaan tahu batal nggih. Kalau 2021 niki dikatakan sekarang yang dengan informasi dari provinsi belum ada kontak dengan tiang. Katanya PKB ini kan online katanya. Ya, virtual. Kan di drama makin festival drama di Gianyar. Dan di Gianyar di tempat artinya lewat setengah mereka kata. Niki harapan sekali niki kebetulan Jero katanya sebagai pembina drama, Siro uning Jero bisa niki karena penggemarnya banyak sekali yang merindukan pementasan seniman Ramagong yang lawas, yang dumun, siapa tahu bisa di Kenten dipentaskan kembali Kenten untuk memberikan hiburan kepada penonton semuanya. Mogi je presiden tuh ini makin niki kan pun yang mampu mengkoordinir kerun dia makin yang namanya Swastika Budaya Bali niki yang sudah bersyukur sekali dan ada beberapa generasi muda yang bisa tiang ajak, yang bisa tiang bina dari Pakem yo Bonres dados drama sebab lawakan ring Bonres sareng ring drama josan kudu tiang penyoba awang Bonres yang masukkan ke drama nyakit hati dan bidang kan itu kan lawakan berdiri sendiri nih kan apa aja kenal yang orang yang di drama kan angin satu dengan bahasa satu nih kan satu nih kan tendados lepas termasuk dia cedil yang pernah sud yang alih sud yang ajak jadi kan Jero sukses mopen banget nih sudah
apa namanya mau diajak ngobrol-ngobrol, iyan satuan aja pasti kelantan nanti di lain waktu kita sambung malih, iki biar bisa mengobati kerinduan penggemarnya Jero lah. Boleh deh pesan dan kesannya Jero sebagai penutup untuk generasi mudanya. Tiang mohon atau sangat mengharapkan sekali generasi muda tiang mangkin iki khususnya ring Bali mangdo preside ngelestarian damagong ne ampun napi wasane gunyang ganjing puniki mangna hidup kembali, mangna ajeg malih, mangna memargi malih. Sirena kalorin enten oren mangna ngelestarian seni budaya raga Bali khususnya damagong enten raga sareng sami. Di tiang lunas ledang generasi muda makin tincapeng malih ini ke damagong nggih punika. Ya, susuma pimangat nih Jero. Buat penonton setianya channel Gus Menir, nah kita sudah menghadirkan daripada keinginan kalian, iki mungkin penggemar daripada Jero Suyatnya, dumugi bisa mengobati kerinduan kalian terhadap sosok beliau. Nah jangan lupa kalian tetap tonton channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment, dan ditunggu selanjutnya video-video dari kami obrolan rumah Kucita Dewi. Semoga bisa memberikan motivasi buat kalian semuanya dan mengobati kerinduan kalian dengan kehadiran para idola kalian semuanya. Titiang Kucita Dewi bersama Jero Dasaran Suyatnya unsur pamit. Sindap Antek Pramasanti. Om Santi. Om. Salam hore, salam hore, bye bye.